Selamat datang teman-teman di channel Don Pras sharing kabar baik. Senang menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam sehat. Seperti yang saya utarakan pada video-video sebelumnya, saya menggunakan metode meditasi firman Tuhan secara Alkitab. Nah, buat teman yang bukan memeluk agama Kristen, saya ucapkan juga selamat datang. Mungkin dari info ini ada yang bermanfaat untuk kesembuhan Anda juga. Salam sehat dan selamat datang di channel ini. Nah, saya pada hari ini akan membahas atau share tentang bagaimana cara saya mengatasi atau sembuh dari anxiety disorder. Nah, tips ini adalah tips yang sederhana yang saya gunakan sampai pada hari ini. Jadi semoga Anda dapat memperoleh manfaatnya pada hari ini. Jadi ada 3 hal yang paling penting yang tetap saya lakukan pada hari ini, yaitu memikirkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan memperkatakannya setiap hari. Nah, apa yang saya maksud itu akan saya jelaskan sekarang. Di dalam ilmu pengetahuan, otak kita itu adalah neuroplastik, artinya apa yang terjadi dalam otak kita itu tergantung dari info yang diolah dari pikiran kita. Ketika kita memikirkan pikiran, ketika kita memikirkan perkara yang baik, maka itu akan mempengaruhi struktur dari otak kita. Sedangkan ketika kita berpikir jelek, itu juga akan mempengaruhi struktur dari otak kita. Dengan mengetahui hal tersebut, maka ini yang saya lakukan. Yang pertama, saya memikirkan firman Tuhan. Pikiran firman Tuhan itu yang saya ambil adalah dalam Roma 12 ayat 2. Saya akan membacakannya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ketika saya mengetahui hal ini, jadi saya memikirkan perkara-perkara yang indah, yang dari Tuhan. Kenapa dari Tuhan? Karena dikatakan juga dalam Yohanes, saya akan bacakan supaya ini juga jadi landasan yang saya akan share kepada Bapak Ibu Saudara. Dalam Yohanes 6 ayat 63, ini akan sangat mempengaruhi kita dalam cara kita mengolah pikiran kita. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi memikirkan firman Tuhan, memikirkan hal-hal yang baik, itu mengandung kehidupan. Jadi ceritanya ketika kita memikirkan firman Tuhan, Tuhan itu ada di dalam hati kita, maka ketika kita mengerti tentang perkara-perkara yang sudah terjadi, yang Tuhan buat, yang Tuhan baik, segala perkara yang telah dilakukannya di kayu salib buat kita, kebaikan kasih Tuhan, maka hati kita dan pikiran kita menjadi sepakat. Nah, ketika kita sepakat dengan pikirannya Tuhan, maka kuasa yang di dalam kita itu, di hati kita itu akan mengalir ke bagian tubuh atau hal yang kita butuhkan memerlukan kesembuhan. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa serotonin dan dopamin kita berkurang. Nah, hal tersebut akan dipengaruhi dari pikiran kita. Ketika kita memikirkan yang dari Tuhan. Yang kedua, kita memikirkan atau membaca firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita merenungkannya. Artinya apa? Yang kedua, merenungkannya. Merenungkan artinya membuat firman Tuhan itu ada di hati dan meresapi setiap maksud dari firman tersebut, sehingga pikiran kita semakin mengerti, semakin menjadi teguh dan kuat. Nah, ketika kita sudah memikirkan firman Tuhan dengan membacanya, terus merenungkannya dengan menaruh di hati,
Yang ketiga adalah memperkatakannya. Dengan memperkatakannya, maka ada kehidupan Tuhan. Nah, firman Tuhan apa yang kita perkatakan? Nah, ketika kita sudah percaya, semua janji Tuhan menjadi milik kita. Thanks God. Itu adalah janji Tuhan. Tuhan Yesus berkata di kayu salib, "It is done." Semuanya sudah selesai. Jadi, apa janji Tuhan mengenai kesembuhan? Nah, ini yang akan saya bagikan juga karena ini sangat esensial, sangat penting. 1 Petrus 2:24 berkata dalam 1 Petrus 2:4 yang bagian bawahnya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi kesembuhan itu sudah terjadi di dalam hati kita. Artinya apa? Kesembuhan sudah disediakan. Nah, ketika kita mengerti bahwa kita sudah sembuh, kita mengambil apa yang ada di dalam roh kita. Di dalam roh kita ini ada berkat Tuhan, ada karunia Tuhan, ada janji Tuhan. Semua janji Tuhan itu milik kita, termasuk kesembuhan. Ketika Yesus mengatakan bahwa dia sudah melakukannya, it is done, di kayu salib, itu berarti janji itu langsung otomatis bekerja untuk kita, tetapi caranya adalah dengan memperkatakannya. Dengan memperkatakannya, saudara sedang mengakses apa yang menjadi milik saudara di dalam hati saudara untuk menjamah hal yang saudara butuhkan mengenai kesembuhan. Jadi seperti saudara mempunyai sebuah kunci untuk membuka pintu. Nah, pintunya adalah pikiran kita. Ketika kita sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita, maka kesembuhan itu terjadi. Dengan memperkatakannya, iman itu menjadi aktif, ya kan? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, dengan ketiga hal tersebut, saya lakukan setiap hari. Perubahannya sangat signifikan. Dalam 7 hari, saya sudah pelan-pelan untuk lepas dari apa yang saya gumuli waktu itu. Saya tidak bisa kena panas, saya jadi bisa kena panas. Saya bisa jadi lebih tenang. Yang ketiga, saya sudah mengurangi konsumsi obat antidepresan. Nah, dalam waktu 7 hari, kemudian 2 minggu, 3 minggu, bahkan yang ke sebulan, saya sudah sama sekali tidak mengonsumsi antidepresan. Dan ketika saya kontrol kepada dokter psikiater, dokter mengatakan, wah, prosesnya sangat signifikan di tahun setelah setahun setengah kurang lebih ketika saya mempraktekkan hal ini. Ketika kita tahu bahwa secara pengetahuan bahwa otak kita ini dipengaruhi dari pikiran yang baik. Nah, jadi saya renungkan semua yang baik dan setiap hari saya memperkatakannya gitu. Jadi hal itu membantu signifikan kesembuhan saya. Nah, semoga info 3 hal ini yang sederhana, yaitu memikirkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan memperkatakannya. Ketiga hal ini adalah kunci yang saya pakai sampai pada hari ini. Dan sungguh firman-Nya hidup, saya tidak tergantung lagi dengan obat antidepresan. Salam sehat, tetap semangat, tetap optimis. Sampai ketemu di video selanjutnya, saya akan menceritakan bagaimana kalau simptom itu mengganggu Anda. Sampai bertemu lagi, salam sehat.